Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Pada tahun 2015, berita ini langsung membuat harga jual motor 2 tak bekas hancur lebur, termasuk Ninja, yang harga bekasnya biasanya stabil, langsung anjlok. Kenangan Tapi adalah nyatanya pembatasan jati motor diri 2 tak di kita. kota besar jelas adalah hal yang sulit untuk dilakukan, karena sampai sekarang, motor 2 tak masih proses First blood! besar. Dan Setiap semuanya memori normal, yang hilang harga bekas motor membuatku 2 tak semakin perlahan menderita. Terlebih, ketika anak-anak muda kembali menaikkan tagar 2 tak menolak punah. Semakin kesini, malah harga motor 2 tak jadi tergoreng. Malam yang Ninja 150 panjang. SS, yang kini malah punya harga bekas lebih tinggi ketimbang yang versi 150R. Launch attack! Nah, yang orang Melupakan tidak akan memberi kita kedamaian. orang ogah belinya. Sekarang, yang punya Ninja 150 SS malah ngecat Ninjanya menjadi warna kuning. Gak cuma itu, Ninja 150R juga banyak yang motif biar punya penampilan Kita seperti ini Ninja penggerak 150 waktu. SS. Dan punya nih, baru gua beli beberapa kali saya lihat. Dijual Ninja 150R dengan deskripsi sudah di-upgrade ke Ninja 150 SS. Lah ini orang pada bangun atau gimana ya? Itu bukannya malah hitungannya downgrade. Kok malah dibilang upgrade? Harga bekas Ninja 150 SS sekarang bervariasi dari 10-an, 30-an bahkan di atas 50 juta juga banyak, tergantung part-part yang terpasang. Lanjut ke posisi kedua. Di sini, saya menganggap Honda Tiger tepatnya yang versi Revo lampu pica pantas masuk ke daftar ini. Sejatinya, Tiger adalah motorsport cruiser yang terkenal gagah dan punya harga jual kembali yang stabil karena memang masih banyak The peminatnya. enemy has slain Cuma the ketika Honda turtle. Tiger Revo diperkenalkan pada tahun 2008 silam, banyak fans yang waktu untuk mencerna arah desain dari headlampnya. An enemy has been Kesalahan Honda slain. cuma headlampnya doang sih. Tapi kesan ini merusak nama besar Tiger. Honda beralasan, biar Tiger jadi lebih modern mirip motor BMW. Tapi kan nggak semua Andai motor bisa saja cocok pakai desain lampu kesenangan seperti itu. ini bertahan Hal ini lama. terparah dari bagian depan motornya yang nggak ada perubahan sama sekali. Ini bisa bagus, bisa juga enggak ya. Nggak Melupakan bagusnya ya, Honda jualan adalah motor dengan memaafkan. teknologi belasan Battle tahun. pahlawan sedang steady. Bagusnya, jelas. Spare part jadi mudah ditemukan karena tidak banyak perubahan mesin yang Honda lakukan pada Tiger. Cuma kalau ngomongin kualitas, semakin baru semakin turun aja kualitasnya. Ya mesin, nggak part body. Nah, dengan perubahan headlamp yang kayak ini, kesan Honda Tiger yang gagah, dewasa, touring jadi aneh. Nggak proporsional deh, dan kehilangan DNA klasiknya. Penjualan motor baru Tiger juga mulai unlock. Yang naik malah harga Honda Tiger bekas. Nah, yang motif lampunya pakai lampu hitam. Honda bukannya menyelamatkan Tiger yang kalah secara teknologi dari motor lain, yang ini malah menjadikan Tiger ke lembah discontinue. Dan akhirnya, ya, benar aja, Tiger stop produksi pada tahun 2014. Tapi alasannya bukan cuma soal lampu depannya. Dibogo bananya. Teknologi mesin yang kalah dengan motor lain, ketika Tidak motor ada lain pakai yang injeksi, bisa lari dari takdir mereka. Tiger masih pakai Tidak. dan juga double shock belakang. Sayangnya Honda pernah bilang, nama Tiger nggak akan dipakai lagi. Setidaknya sampai video ini ditayangkan. Nah, tapi yang unik, motor yang lampu depannya pernah kena hujat habis-habisan, sekarang malah dicari lagi. Tiger dengan lampu asimetris original sejak lahir, saat ini Malam malah yang punya harga bekas panjang. yang cukup tinggi. Yang ini, warna yang paling langka karena kebanyakan begitu yang laku warna hitam. Sekarang juga, sudah mulai banyak orang ganti lampu bulat Honda Tiger dengan lampu Tiger asimetris. Desain yang dulu dibilang aneh, malah bagi sebagian orang terlihat keren dan berbeda. Melupakan Dan adalah akhirnya kita berada di memaafkan. posisi pertama. Ada Honda Win 100. Motornya si Bang Dul ini dulu terkenal sebagai motor instansi pemerintahan yang memang dipakai Tidak untuk ada mesiksa. yang bisa lari dari takdir Battle mereka. pahlawan sedang steady. Tidak ada. Yang punya medan dengan infrastruktur yang mengenaskan.
seperti jalanan berlumpur dan tanjakan terjal. Kenangan Hebatnya motor ada bisa aja jati ngelewatin itu diri semua. kita. Tapi ketika unitnya masih bisa kalian temukan di dalam kota, saya bisa pastikan motor ini bukanlah pilihan bagi calon saya, terutama di anak muda. An ally Yang has ini, slain mungkin the Setiap orang tua turtle. memori dengan yang tujuan hilang buat dipakai kerja. membuatku Karena semakin kalau jujur, menderita. meski cuma 100 cc, tapi motor ini beneran kuat untuk dipakai aja. Our turret has Sekedar been dipakai untuk ngarit ke ladang. ally has Selain been itu kan slain. ia punya image sebagai motor perangkat desa atau motor tukang pom. Jadi ya anak muda malulah naik motor seperti ini. Cuma yang pasti, kalau dilihat dari bentuknya, motor ini punya desain Atau dan hanya bentuknya tidak selaras. Sedang Karena dari bentuknya motor ini kan motor sport batangan ya, yang pakai mesin tidur seperti motor bebek. Jadi inilah salah satu alasan kenapa jarang sekali orang-orang beli motor ini buat pemakaian pribadi. Posisinya jadi serba nanggung. Bentuknya motor laki, tapi kok nggak bisa dipakai ngebut. Mesin bebek tapi nggak praktikal Andai karena pakai saja kopling. kesenangan Orang-orang jelas ini lebih memilih Pro atau berulang. Yamaha Air King biar sekalian beli motor sport. Tapi semuanya berubah ketika motor ini mendapatkan sentuhan modifikasi di era ini. Biasanya dibikin semi-trail dengan mengganti kanan depan dengan Melupakan diameter lebih besar tidak dan akan dipasangkan memberi ban kita semi-off. kedamaian. Initiate retreat. Ketika perpaduan antara bentuk sport dan mesin bebek inilah yang jadi daya tarik dari motor ini. Karena selain sebetulnya motor ini enak banget buat dipakai, Aku akan konsumsi bahan bakarnya tinggal pun di juga sini. sangat irit. Ally has been Mesinnya slain. juga luar biasa bandel, buat nanjak juga kuat, pokoknya dipakai sebrutal apapun. Teman-teman, desain yang unik ini malah jadi pembeda bagi mereka yang memang suka terlihat mencolok atau tampil beda. Bayangin, dulu motor ini tuh harga bekasnya palingan 2-3 jutaan, karena paman saya pernah beli di harga segitu. Dipakailah buat ngarit sama dia. Bedanya sekarang harganya tergoreng. Sekarang kalau ada yang dijual di bawah 10 juta, pasti langsung jadi rebutan. Kondisi normal original atau restorasi, harganya sudah menyentuh angka 20 Request jutaan. backup. Honda Win membuktikan bahwa hanya masalah waktu aja nih sampai akhirnya orang sadar punya lebih. Jadi kalau saat ini mungkin ada di antara kalian yang dianggap remeh, tetaplah kuat seperti Honda Win. Suatu saat orang-orang yang mencemooh bakal berbalik dan menganggap kalian Andai punya saja yang lebih. kesenangan Wih, ini kata-kata keren nih. Kasusnya untuk menjadi motor. Gimana kan? Motivator yang memandikan untuk bekerja dengan Honda Win. Tapi ya entahlah, efek unit langka memang bisa menjadi alasan kenaikan harga sebuah motor. Tapi dengan syarat motor itu ya, udah mulai. Mereka nggak juga nih. Triple kill. Tapi sampai saat ini nggak ada yang ngelirik. Nah, gimana? Ada yang pernah punya pengalaman? Gather up the turtle. Ternyata sekarang harganya malah jadi mahal dan Anda menyesal. Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gather up the turtle. Gather up the turtle. Setiap memori yang hilang membuatku dengan semakin penampilan menderita. Barcelona yang diperkuat jebolan hebat La Masia di tim utama musim ini. Mulai dari Marc Bernal, Marc Casado hingga si wajah ajaib Lamine Yamal. yang panjang. Sampai-sampai tidak menyangka kalau Real Madrid juga sedang membangun skuad masa depan dengan alumni La Fabriga. Tidak Sejak ditangani Alvaro Arbeloa, takdir El Real mereka. semakin rajin Tidak menambah pemain-pemain muda potensial dari Valdebebas. Saat dipercaya turun, mereka membuat fans berdecak kagum dan yakin akan melupakan masa depan tidak Gerard akan Madrid. memberi kita Anak muda itu kedamaian. terlihat siap menjadi pondasi dari the next Los Galacticos yang sedang dibangun. Kita ini Lantas, penggerak siapa waktu saja alumni La atau Fabriga hanya yang budak saat ini waktu? merekah di tim utama Madrid? Dan bagaimana cara klub mempersiapkan proyek New Galacticos dari pemain akademi? Aku akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang menarik kala Real Madrid menjamu LC di urutan 28 lalunya. Memasuki babak kedua, Alvaro Arbeloa melakukan rotasi yang tidak biasa dari laga-laga sebelumnya. Ia memberikan kesempatan bagi 4 pemain muda yang diorbitkan dari La Fabriga. Mereka adalah Daniel Yanes, Cesar Palacios, Diego Aguado, dan Manuel Angel. Keempatnya masuk secara berangsur sejak menit 50-an ke atas. Yanes menggantikan Aurelian Tchouameni menit 58, kemudian Aguado menggantikan Antonio Rudiger menit 61. Diikuti Melupakan Angel menggantikan Brahim adalah Diaz memaafkan. menit 63. Terakhir Palacios menggantikan Thiago Pitars menit 64.
Menariknya, 2 di antara mereka sebelumnya sudah Kenangan mencetak caps bersama adalah tim jati senior Los diriku. Blancos. Sebelum menghadapi LC, Palacios dan Angel lebih dulu melakukan debut tepatnya saat menghadapi Celta Vigo di Jornada 27. Andai Berkumpulnya saja 4 pemain akademi di kesenangan satu lapangan menjadi magnet yang menarik bagi Madridista. Sebab rasanya cukup lama Madrid tidak diperkuat banyak pemain akademi dalam pertandingan yang sama. Ternyata ada penjelasan dari fenomena unik itu. Mengutip marka, Arbeloa memanfaatkan aturan baru dari RFIF soal Aku kuota pemain akan akademi dalam tinggal di satu sini. pertandingan liga. Aturan tersebut adalah 7+4. Apa maksudnya? Dalam satu pertandingan, pelatih hanya bisa memasukkan maksimal 4 pemain non tim utama atau akademi. Keempatnya akan bermain bersama 7 pemain tim utama hingga peluit panjang berbunyi. Keputusan Arbeloa itu nyatanya mendapat sambutan meriah Kita dari ini kru penggerak yang waktu datang ke Santiago atau hanya Bernabeu. budak waktu? Seisi stadion seketika memberikan standing ovation setelah Daniel Yaez menciptakan asis pertamanya dalam terciptanya gol kemenangan Madrid. Dari sisi kanan lapangan, winger 18 tahun itu melepaskan umpan silang yang disambut sundulan Dean Huijsen yang berdiri bebas di kotak penalti. Memang tidak semua pemain Ada akademi yang jati turun diriku. langsung tampil memukau. Salah satunya ketika Manuel Angel mencetak gol bunuh diri yang memperkecil ketertinggalan LC. Gelandang tengah 22 tahun itu Malam semula yang ingin menghalau bola silang, tapi malah memasukkannya ke gawang Thibaut Courtois. Meski begitu, publik Bernabeu tetap mengapresiasi penampilan Melupakan anak-anak muda tidak berbakat akan itu. memberi kita Kemenangan kedamaian. 4-1 atas LC dicatat sebagai sejarah baru bagi Madrid. Dilansir Yahoo Sports, untuk pertama kalinya Madrid Tidak ada memainkan yang pertandingan bisa Liga lari dengan dari 4 takdir pemain mereka. Spanyol dengan Tidak usia ada. di bawah 21 tahun. Masuknya 4 pemain muda versus LC menambah daftar Setiap alumni memori La yang Fabrica hilang yang main di tim membuatku senior musim semakin ini. menderita. Sebelumnya sudah ada Victor Valdepenas, Jorge Castero, dan Thiago Pitarch yang lebih dulu merasakan debut tim utama Madrid. Melupakan Ketiganya dipromosikan adalah dari tim memaafkan. Castilla di era Xabi Alonso untuk menambah pengalaman di level teratas. Valdepenas pertama kali dipanggil Xabi untuk fase Liga Champions melawan Manchester City pada 11 Kita Desember ini penggerak 2025. Sayangnya, atau hanya bek budak tengah waktu? 18 tahun itu hanya jadi pajangan dalam kekalahan 1-2 itu. Kesempatan debut akhirnya datang saat melawan Alaves pada 15 Desember 2025. Valdepenas turun dari awal laga selama 78 menit sebelum digantikan Dean Huijsen. Tampil cukup apik bersama Madrid Castilla, Valdepenas harusnya bisa lebih banyak tampil di tim utama. Apalagi ia bisa tampil fleksibel sebagai bek kiri maupun gelandang kiri. Namun ia harus berhenti karena cedera lutut dan baru kembali April. Selain Valdepenas, Castero juga dipanggil melawan The Citizens, tapi debutnya baru terjadi di Copa del Rey melawan CF Talavera. Castero lebir beruntung dari Valdepenas karena sejak debut ia Tidak memperoleh ada lebih banyak yang bisa kesempatan lari dari bermain di La takdir Liga dan mereka. Liga Champions. Tidak ada. Berposisi asli gelandang tengah, pemuda 19 tahun itu bisa menjalankan tugas tambahan dari Arbeloa sebagai gelandang bertahan. Sementara itu, Pitarch bisa menembus tim utama lebih awal dari Valdepenas dan Castero. Pemain kelahiran Agustus 2007 itu sudah dimasukkan di bangku cadangan melawan Osasuna pada Jornada Melupakan pertama. tidak akan memberi Sabi kita sekalipun kedamaian. memasangnya sampai sang pelatih dipecat Madrid. Kesempatan Pitarch untuk debut baru tiba di era Arbeloa. Pitarch mencatatkan waktu bermain 1 Setiap menit di memori leg yang pertama hilang playoff Liga membuatku Champions semakin atas Benfica. menderita. Dari sinilah orang-orang mulai mengenalnya lebih jauh. Pitarch makin naik daun saat ikut andil dalam kemenangan atas Manchester City di leg pertama 16 besar. Tampil 76 menit sebagai gelandang tengah, Pitarch mendapat pujian atas penampilannya. Menurut Gol, Thierry Henry akan memberikan 2 tinggal jempol di padanya sini. yang selalu aktif bergerak kemanapun mencari bola. Sekalipun terus ditekan Rodri atau Bernardo Silva, Pitarch tetap tenang dan Kenangan percaya adalah diri. jati Semasa diri. menjadi pelatih Madrid Castilla, Alvaro Arbeloa rajin memberikan rekomendasi pemain terbaik La Fabrica kepada Xabi Alonso. Tapi sebelum dinyatakan lolos tim utama, pemain yang diusulkan diseleksi dulu oleh Manu Fernandes yang sebagai direktur panjang. akademi dan Juni Calafat sebagai kepala pencari bakat. Seleksi ini dilakukan demi menjaga standar klub yang sangat tinggi. Nah, salah satu pemain La Fabrica Andai yang saja terbukti one chance setelah kesenangan dipromosikan dari Castilla adalah Gonzalo Garcia. Berposisi penyerang tengah, Garcia diangkut Xabi ke Piala Dunia antar klub 2025 setelah melalui sejumlah pertimbangan. Mengutip Sports,
Garcia dipilih karena kontribusi gol yang subur bersama Madrid Castilla. Ia mencetak 30 gol dalam 73 penampilan. Kita ini penggerak waktu Kebetulan saat itu Sabi atau dihadapkan hanya dengan budak absennya waktu? Kylian Mbappe dan Endrick karena cedera. Garcia pun ditempatkan di sektor serang membentuk trio bersama Vinicius Junior dan Rodrigo Aku Goes. akan Hasilnya tinggal cukup di sini. memuaskan untuk ukuran Oh, penyerang not muda. ready. Garcia Understood. menjadi top scorer Madrid di Piala Dunia antar klub dengan 4 gol dan 1 Kenangan assist dari 6 adalah jati kesempatan. diriku. Kendati Los Merengues tersingkir di semifinal dari PSG, Garcia membawa kebanggaan dengan merekuk penghargaan top scorer turnamen. Pemain setinggi 182 cm itu mengalahkan figur seperti Erling Haaland, Harry Kane hingga Jamal Musiala. Performa Chia begitu membuat Xavi menetapkan Garcia sebagai pemain di skuad inti untuk mengarungi musim ini. Anak 22 tahun itu bukan lagi menjadi anak magang tapi langsung diikat kontrak profesional hingga 30 Juni 2030. Sejauh ini Garcia terhitung tampil cukup reguler sebagai ujung tombak. Ia telah terlibat dalam lebih dari 30 penampilan di berbagai kompetisi. Ketika narasi ini ditulis, jumlah gol Garcia menyentuh 6 gol dengan tambahan 2 assist. Sekalipun posisi pelatih berganti ke Arbeloa, Garcia tetap jadi pemain depan yang diandalkan. Apalagi ketika El Real kehilangan Mbappe karena rentetan cedera lutut sejak awal tahun ini. Sebagai satu-satunya penyerang tengah yang tersisa setelah Endrick dipinjamkan, Garcia turun menggantikan Mbappe. Kadangkala ia juga menjalani pergeseran posisi sebagai sayap kanan bergantian dengan Federico Valverde. Gonzalo Garcia yang moncer di tim inti membuat Alvaro Arbeloa terpacu mengorbitkan pemain muda lain. Saat naik pangkat menggantikan Xabi Alonso, pria 43 tahun itu getol memberi jam terbang bagi alumni terbaik La Fabrica. Momen puncaknya tentu saat memasukkan 4 pemain akademi saat melawan Elche, sebuah rotasi yang pada akhirnya disyukuri oleh Arbeloa. Mengutip Diario AS, usai laga lawan Elche, Arbeloa tak bisa menyembunyikan rona kegembiraan atas penampilan apik para pemain akademi. Kemenangan atas Elche bisa terjadi karena kerja keras mereka yang bisa menafsirkan taktik dengan baik. Kemenangan ini sangat berharga. LC adalah lawan yang di luar dugaan bisa memberikan perlawanan